RM ini karena dia berjiwa besar, pasti selalu ingin berbagi. Jadi menurutku, sehebat apapun personil lainnya, kenal siapapun, ujung-ujungnya tetap aja balik ke RM. Wibawa karismatik, dan dijuluki the president. Iya, wibawa. Jadi kalau dirimu ingin berwibawa, berjiwa besar lah. Kalau ingin dirimu karismatik, berjiwa besar lah. Kalau ingin dirimu cerdas, berjiwa besar lah. Kalau dirimu ingin keren, berjiwa besar lah. Kalaupun ada yang tidak suka sama RM ini, menurutku bukan karena tingkah laku dan ucapnya, tapi karena rasa iri dan dengki aja. Nah, iri dengki itu kan salah satu penyakit yang gak ada sebabnya. Taunya iri aja, dengki aja. Tapi seiri-irinya, sedengki-dengkinya orang sama dia, jauh di lubuk hatinya pasti ngakuin bahwa RM ini keren. Ya gue berteman gitu. Nah, habis nongkrong kemarin ya. Gak pernah ngajak-ngajak nih kalau misalkan lagi nongkrong sama personil BTS. Iya, gak mungkin kalau nggak gini. Masa bisa tahu sedalam itu kan? RM ini karena dia seorang pribadi yang berjiwa besar, pasti seluruh orang yang di sekitarnya itu berarti bagi dia, berguna bagi dia, ada nilainya, semuanya bernilai. Jadi orang di sekitarnya tuh selalu ada manfaat, selalu dianggapnya bernilai tiap orang dengan nilainya masing-masing gitu, tidak meremehkan orang gitu. Nah, cuma hati-hati ngadepi orang yang berjiwa besar tuh, kalau sudah tidak suka pasti diam. Nah, dia pribadi kalau sudah tidak suka pasti diam, menghindar, diam, tidak mau berinteraksi apapun. Ya, dia pribadi yang tidak mau berperang argumen gitu. Selagi dia cerewet, selagi dia mengingatkan, itu selagi dia marah, iya, cerewet. Dia tuh cerewet menurutku. Untuk ngasih tahu teman-temannya kan, agar keren gitu. Tapi kalau dia sudah diam, nah itu warning, itu hati-hati. Ya gue kasih tahu aja kalian kan, termasuk teman-temannya di BTS. Buat teman-temannya di BTS atau siapa aja yang dekat dengan RM. Kalau udah diam, nah hati-hati. Tapi kalau masih bawel, nah itu masih peduli. RM ini menurut yang kulihat dan kurasakan, pribadi yang tidak mau ngomong di belakang. Jadi dia suka ataupun tidak suka, dia omongin langsung. Bukan orang yang ngegunjing gitu. Makanya jangan heran BTS itu sebesar itu. Ya. Karena diisi oleh orang-orang yang memang berkepribadian keren. Karena tidaklah mungkin akan sebesar ini kalau tidak didukung oleh kepribadian yang keren. Jadi sekali lagi, seberapa hebat kalian punya skill, siapapun punya skill, tapi kalau tidak berjiwa besar, tidak akan ada yang baik, ya. Tidak akan terlihat. Pasti kan yang ngefans sama BTS nih kan ingin meniru kesuksesan mereka, ingin punya skill juga. Tapi yang harus ditiru dan dicontoh yang lo jelasin ini tentang kepribadian. Iya. Orang yang bergerak di ruang lingkup seni terutama
akan jadi berhasil kalau dia kalau di antara mereka itu ada yang berjiwa besar. Karena kalau sekalipun punya skill, kalau nggak punya jiwa besar, sekalipun ganteng kalau tidak punya jiwa besar, jadi menurutku Tidak akan sekali teraplikasi. lagi, menurutku si RM ini cahaya di grup ya, cahaya. Itu tadi rumah itu tidak akan terlihat nilainya kalau tidak ada cahayanya. Teman-temannya kan tidak terlihat, teman-temannya tidak akan semerdeka itu, teman-temannya tidak akan terlihat warnanya masing-masing, teman-temannya tidak akan sedisiplin itu kalau yang mimpin tidak berjiwa besar. Baik lagi ke sana kan. Paket komplit. Oh iya, ya. Seorang anak itu akan jadi hebat atau tidak hebat tergantung bagaimana ibu bapak, tergantung bagaimana bapak. Nah, sebuah pasukan itu akan berhasil, akan bernilai, akan dikenal tergantung siapa pemimpinnya. Kan gitu. Nah, bersyukurnya dan beruntungnya BTS ini punya pemimpin seperti RM ini. Aku tidak tertarik untuk bahas. Kan beda kan bahasanku dengan yang dua. Iya, beda. Karena yang ku titik beratkan kalau di RM ini jiwa besarnya dan aku pribadi sangat amat apresiasi karena bagiku seseorang yang berjiwa besar tuh Langkah, bukan sedikit langkah. Tapi di balik jiwanya yang besar, skillnya yang luar biasa, kemampuannya untuk memimpin, sehingga seluruh personil BTS ini terlihat semuanya. Ada hal yang bertolak belakang. Ini hal lucu ini sebuah kekurangan, tapi ini hal yang lucu gitu. Dia kan sangat cerdas ya. Tapi RM ini mendapat julukan God of Destruction karena kerap merusak beberapa barang yang dia sentuh dengan tidak sengaja. Jadi terkenal banget tuh kalau megang sesuatu, pasti barang itu kalau nggak patah, kalau nggak mungkin jatuh gitu. Nah itu hal yang akhirnya jadi apa ya, yang lucu gitu di balik personalnya sebagai pemimpin cerdas, bisa nulis lagu. Orang yang cerdas dan berjiwa besar itu selalu dengan hal-hal kecil tuh gegabah, ceroboh. Oke. Gitu. Pasti dengan hal-hal yang perintilan tuh nggak begitu fokus pasti. Karena dia lebih memikirkan hal besar gitu ketimbang dengan yang kecil-kecil gitu. Oh, itu kenapa akhirnya terutama sama barang-barang dia ceroboh. Satu lagi karena jiwa besarnya. Jadi RM ini salah satu pribadi yang sangat pemaaf. Sangat pemaaf. Terus terbalik, semakin peduli dia, semakin rewel lah dia. Jadi dengan orang yang sudah jadi dia terlihat biasa aja. Oh, tapi kalau dengan orang yang masih di tahap berproses, masih dibangun, masih disemangati, rewel gitu. Antusias. Oke. Karena itu tadi, pola pikirnya ingin membangun terus kan. Jadi kalau orang yang sudah terbangun, ya udah jadi. Udah jadi ya dia biasa aja. Tapi kalau dengan yang baru mau berproses untuk jadi sesuatu, dia pasti antusias.
Maksudku kenapa aku ngomong begitu tuh, jangan salah pengertian gitu. Nah, oke. Jangan salah pengertian. Kan kalau tidak benar-benar paham takutnya salah pengertian.